wabarakatuh. Rapat senat terbuka Bias Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Hari ini, Rabu tanggal 30 November tahun 2022, dengan tema Inovasi Pembangunan Pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dimulai. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rektor Universitas Andalas, Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan anggota Senat Fakultas Pertanian memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hari ini ditampilkan sebagai penghormatan kepada tamu-tamu yang datang ke ranah Dinas Sumatera Barat. Tarian ini dipersembahkan sebagai wujud hati yang bersih dan niat yang tulus dari tuan rumah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan tari Pasabahan yang akan ditampilkan oleh unit kegiatan seni Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Seiring dalam cobaran, barabah lalu, barabah lalu. Seiring salam najosana, sambah lalu, salam pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalau ambo kamar di ladang urang koto marah, baringin patah hatiku, jatuh badan si bunga. Tak kalau ambo kamana bahan, telah kasuruh ke urang, sarata urang membasah, bukannya ambo cacat. Burung sinuri, mengenari di atas pamata. Siriah galak pinang menari, mencari rombongan dan alat datang. Aduk dek kami si pangkat, kepada rombongan dan ibu. Jamunan datang aduk dan siriah ke pinang. Siriah dicabiak minta punya. Pinang sagato minta dimakan. Sananglah hati si pangkat. Tamatang tali di bawah dada, elok diambil, habis sikit. Tak dirangkap menawarkan, elok dibuka, nangis sikit. Putiah dape diri, putiah hati mata ada. Sekian sama dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan perjuangan, pahlawan pendidikan, dosen, karyawan Universitas Andalas secara umum, Fakultas Pertanian secara khusus. Marilah sejenak kita mengheningkan cipta, mendoakan semoga arwah yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah. Mengheningkan cipta dimulai. Fakultas Pertanian Universitas Andalas oleh Ketua Senat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Siti Munifah MSI. Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat Bapak Insinyur Mahyedi Ansarullah. Yang terhormat Rektor Universitas Andalas Bapak Profesor Dr. Yuliandri SH MH.
Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para kaprodi dan sekretaris, para kadet dan sekretaris, guru besar, seluruh anggota senat, segenap sivitas akademika, dan karyawan Universitas Andalas secara umum, Fakultas Pertanian secara khusus. Yang terhormat para alumni Fakultas Pertanian, para undangan kami semuanya, mahasiswa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Rabu 30 November tahun 2022 dengan resmi saya buka. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridai kita semua. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am ayat 141 sampai 142 oleh Saudara Hafiz Zatul Husni, Angkatan 2020, Program Studi Agroteknologi. Kepada Saudara Hafiz, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون
المتشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rangkaian kegiatan Diesnabelis 68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Hamdan Aktori, mahasiswa angkatan 2020 pada program studi agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Kepada Hamdan Aktori disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pidato dan laporan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Indra Dwipa MS. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang dalam hal ini mewakili Ibu Dr. Siti Munifah MC. Beliau merupakan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang nantinya akan membacakan orasi ilmiah dari Pak Menteri. Yang saya hormati juga Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Mulyandri SHMH. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Andalas, yaitu Bapak Profesor Nedi Dharta Taiku. Beliau juga Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019. Yang saya hormati Rektor Universitas Andalas periode 1993-1997, yaitu Bapak Profesor Dr. Tarik Ahmad. Yang saya hormati juga Rektor Universitas Andalas periode 2011-2019, yaitu Pak Profesor Dr. Sedia Kasih. Beliau sekarang juga menjabat sebagai Rektor Baitur Rahmah. Yang saya hormati Dekan yang hadir pada saat ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Herwani. Beliau adalah Dekan FUB dan juga Dekan dari Padeta Dr. Sinur Alfi Asden. Dan yang saya hormati juga hadir di antara kita, yaitu Rektor Universitas Media Media, yaitu Dr. Masuri Hamidi. Yang saya hormati pada pagi hari ini juga yang hadir yaitu Kepala Bank Nadani, Direktur Kepatuan, yaitu Dr. Restu Wirawan. Dan juga hadir Ibu Insinyur Finorita Fauzi yang juga khusus datang dari Jakarta untuk menghadiri acara Dies ini. Beliau baru saja terpilih menjadi Ketua IKA Jabodetabek pada minggu yang lalu. Yang saya hormati juga hadir yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, yaitu Bapak Insinyur Serial Kemat. Yang saya hormati dan hadir juga pada saat ini Direktur Politani, yaitu Insinyur John Mekri. Dan juga hadir Kepala Dinas Transmigrasi Insinyur Nizam Muluk. Dan juga hadir pada saat ini Sekretaris dari Dinas Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Provinsi, yaitu Saudara Dr. Ferdinand Asmi. Yang saya hormati juga hadir dari alumni baik dari angkatan 73 oleh Pak Fahri Yasin dan kawan-kawan, hadir juga Pak Busbi Taher, dan hadir juga Fadli dan juga Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Dan juga hadir pada saat ini adalah mahasiswa Fakultas Pertanian yang kami cintai. Dan mungkin ada yang berlupa, yaitu salah satu pimpinan cabang Bank Mandiri, yaitu Ibu Dira. Pertama dan utama sekali, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam suasana yang penuh kebahagiaan dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Selawat dan salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Dengan mengambil contoh kehidupan beliau, insya Allah kita akan bahagia dengan hidup di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin undangan dan Anda mahasiswa yang berbahagia, pidato dan laporan ini dibagikan sudah bagian, yaitu kondisi Fakultas Pertanian saat ini dan rencana Fakultas Pertanian untuk kedepannya, atau yang mungkin lebih dikenal dengan nama indikator utama Fakultas Pertanian untuk tahun 2023. Kondisi Fakultas Pertanian saat ini, Bapak Ibu hadirin undangan beserta penanda mahasiswa yang berbahagia, sejak didirikan Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang pada saat pendirian yang bernama Perguruan Tinggi Pertanian Payakumbuh yang lahir 68 tahun yang lalu, tepatnya 30 November tahun 1954. Pada hari ini Fakultas Pertanian kita yang kita ini sudah memasuki usia yang ke-68 tahun. Suatu usia yang telah matang, yang tentu harus banyak kita berbuat untuk kejayaan bangsa. Menuju usia ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini sudah banyak peristiwa sejarah yang dialami, termasuk lokasi kampus yang awalnya di Payakumbuh, kemudian di Air Tawar, dan terakhir di kampus Momanis seperti yang kita lihat saat ini. Banyak peristiwa sejarah yang dilalui selama 68 tahun itu membuat Fakultas Pertanian bertransformasi menjadi sebuah institusi pendidikan yang berkualitas dan sudah banyak melahirkan alumni yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional seperti moto dari Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa. Peristiwa-peristiwa sejarah yang lalu ini juga membuat Fakultas Pertanian terus mengembangkan dirinya sehingga saat ini Fakultas Pertanian juga memiliki satu kampus di luar provinsi, yaitu Kampus 3 Damas Raya yang berada di Pulau Punjung yang didirikan pada tahun 2012. Bapak Ibu hadirin undangan beserta penanda mahasiswa yang berbahagia, Fakultas Pertanian memiliki 5 departemen, yaitu Departemen Agronomi yang terdiri dari Prodi S1 Agroteknologi dan juga S2 Agronomi. Keduanya memiliki akreditasi A. Di samping itu juga memiliki Departemen Proteksi Tanaman dengan satu program studi S1-nya dan juga proteksi tanaman yang memiliki akreditasi dari BPI. Dan juga Departemen Sosial Ekonomi Pertanian dengan 2 program studinya S1 yaitu agribisnis dan keduluan, yang mana agribisnis mempunyai akreditasi A dan keduluan memiliki akreditasi B. Di samping itu juga memiliki departemen yang ada di sumber tanah dan daya lahan yang memiliki akreditasi A. Di samping itu juga ada S2-nya memiliki akreditasi sangat baik. Dan satu lagi yaitu kampus di Damas Raya yang memiliki akreditasi D pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum jumlah penerimaan mahasiswa, Bapak Ibu yang saya hormati, Fakultas Pertanian saat ini memiliki lebih kurang sebanyak 146 dosen yang mana terdiri dari 23 orang guru besar dan 40 lektor kepala dan 45 lektor dan 28 asisten ahli dan 10 dosen dengan status masih belum fungsional karena ini masih dosen yang baru. Secara umum jumlah penerimaan mahasiswa di Fakultas Pertanian setiap tahun mengalami peningkatan, baik itu untuk program S1, untuk prodi S2 dan juga untuk prodi S3 yang juga berkonsultasi khusus untuk ketetapan penerimaan mahasiswa S1 melalui jalur SNMPTN terjadi fluktuasi angka ketepatan dalam 5 tahun terakhir ini. Dan untuk tahun 2022 persaingan untuk diterima menjadi mahasiswa di pertahunan lebih ketat dibandingkan tahun 2021, di mana pada tahun 2022 ini kita menerima lebih kurang 700 mahasiswa Fakultas Pertanian dari 6 prodi S1 tersebut.
Pada tahun 2002 ini juga kita telah meluluskan baik itu prodi S1, S2 dan S3, yang mana sebanyak lebih kurang jumlah alumni yang kita luluskan pada tahun ini hampir mencapai 329 lulusan selama tahun 2022 ini. Sehingga jumlah alumni Fakultas Pertanian saat ini itu mencapai 10.823 lulusan. Di mana juga untuk IPK rata-rata lulusan itu prodi juga sangat meningkat dari tahun ke tahunnya. Tetapi untuk lama studi Fakultas Pertanian ini juga memiliki masa studi yang cukup lama, yaitu 4 tahun 10 bulan. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita untuk kedepannya agar bisa prodi tersebut sesuai tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, Fakultas Pertanian juga memiliki visi untuk go internasional jika sudah menerima mahasiswa yang untuk kuliah di pertanian. Ada 8 orang mahasiswa asing yang terdiri dari 7 orang dari negara Vietnam dan 1 orang dari Kamboja. Dan tentu kita mengharap ke depannya dengan bantuan Bapak Rektor, bagaimana mahasiswa-mahasiswa baik S2 dan S3 ini untuk bisa juga kuliah di Fakultas Pertanian, baik untuk prodi S2 dan S3 yang ada di Fakultas Pertanian. Bapak Ibu hadirin dan undangan peserta Ananda mahasiswa yang saya cintai, dalam penerapan selama tahun 2022 ini, beberapa target yang belum terpenuhi akan menjadi evaluasi bagi kita di Fakultas Pertanian. Di mana untuk tingkat respon dan capaian itu berdasarkan proses tadi, untuk setiap prodi persentase itu tersebut sangatlah tinggi, yaitu bisa mencapai 26,67%, dan juga ini didapat dari prodi baik itu penjualan pertanian maupun dari prodi-prodi yang lain. Untuk capaian PDKM ataupun kedua, itu juga kita mahasiswa pertanian juga bekerja sama dengan Pemda Tanah Datar, dan cukup banyak mahasiswa kita yang ikut PDKM di Pemda Tanah Datar. Untuk bidang kemahasiswaan juga kita melakukan banyak sekali dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Pertanian tersebut yang menerima beasiswa. Ada lebih kurang dari 11 sumber beasiswa yang didapatkan oleh mahasiswa pertanian, yaitu secara nasional kita kenal dengan program Bidik Visinya, dan juga Kartu Indonesia Pintar yang terkenal, dan juga ada dari beasiswa Raja Wali, dan juga DSD dan KSD, Bank Nagari, PDMI dan BCA, dan juga beasiswa dari Bank Indonesia itu sendiri. Dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengatasi mahasiswa Fakultas Pertanian juga sangat yang juga untuk mengantisipasi dari mahasiswa kita yang tidak mampu tersebut. Dengan adanya beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian, semoga tidak ada lagi mahasiswa pertanian yang mengalami kendala untuk menyelesaikan studi mereka. Bapak Ibu hadirin undangan beserta Ananda mahasiswa yang berbahagia, Fakultas Pertanian Tasikmalaya juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan institusi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam 2 tahun terakhir ini, Fakultas Pertanian sudah bekerja sama lebih kurang dari 98 perguruan tinggi dalam negeri dan 2 perguruan tinggi luar negeri, dan 7 pemerintah daerah kabupaten kota, dan 3 kementerian dan 10 institusi balai-balai pendidikan. Dan semua itu kita tindak lanjuti, bukan hanya sekedar kerjasama, baik dalam kredit earning, MBKM, penelitian, dan juga penerimaan mahasiswa S2 dan S3 dari balai-balai penelitian. Dan terakhir dari BRIN kemarin ini untuk tahun 2022, untuk S3 kita menerima 7 orang mahasiswa. Bapak Ibu hadirin undangan beserta Ananda mahasiswa yang berbahagia, pada kegiatan itu dan non-IKU Fakultas Pertanian untuk tahun 2023, kita tentu harus menyiapkan sebaik-baiknya agar IKU ini juga
membantu dari Universitas Andalas untuk ke depannya. Penyiapan dokumen mutu, penyiapan pedoman dan SOP dan peningkatan kualitas pembelajaran serta evaluasi dan monitor itu satu hal yang penting menurut kita. Dan juga peningkatan jumlah mahasiswa asing pada S1, S2 dan S3. Peningkatan mahasiswa prodi S2 dan S3 terus kita tingkatkan dengan mensosialisasikannya ke daerah-daerah yang ada di Sumatera ini. Bapak Ibu yang saya hormati, peningkatan prodi dengan kurikulum juga menjadi target kita agar bagaimana prodi yang ada di Fakultas Pertanian itu akan berbasis dengan hobi atau dikenal dengan outcome based education, dan jumlah mata kuliah yang PJBK juga harus kita tingkatkan untuk ke depan. Terakhir kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, ananda mahasiswa, dan seluruh sivitas akademik Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang bersama-sama bahu-membahu dalam memajukan pertahunan yang kita cintai. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami ucapkan kepada alumni Fakultas Pertanian UNAN yang selalu berkontribusi dalam memajukan fakultas yang kita cintai dan membanggakan ini. Besarnya Fakultas Pertanian ini karena kontribusi yang luar biasa dari alumni. Terima kasih juga pada Ketua Panitia Dies Natalis ke-68 Pertahunan, yaitu Bapak Dr. Jungsu Trisno beserta seluruh anggota dan semua pihak yang telah mendukung acara Dies Natalis ini, sehingga acara Dies Natalis Pertahunan ke-68 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga sumbangsi yang Bapak Ibu berikan dinilai sebagai Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dalam serta Anda sesuai yang berbaik. Jika Allah berikan Fakultas Pertanian dalam rangka menyambut Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, keberhasilan yang dicapai Fakultas Pertanian merupakan sinergisitas semua unsur, sivitas akademika dan alumni direktorat. Kami selalu yakin bahwa Fakultas Pertanian akan selalu berkontribusi untuk kejayaan bangsa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Sambutan di hadapan kita bersama. kepada Bapak Profesor Dr. Hendri S.A.H. disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris dan Badan SDM Pertanian yang dalam ini mewakili Menteri Pertanian yang sengaja kita undang beliau untuk memberikan orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis Fakultas Pertanian yang ke-68 pada hari ini. Kemudian yang saya hormati, pertama beliau Bapak Profesor Dr. Insinyur Fahri Ahmad, yang alhamdulillah beliau merupakan senior kita, sesepuh kita, dan juga kebanggaan kita di Universitas Andalas. Selamat dan salam sehat untuk Pak Fahri Ahmad. Juga beliau Bapak Profesor Insinyur Kasim yang merupakan pimpinan UNAN sebelumnya yang juga hadir pada kesempatan ini. Kemudian Profesor Dr. Weri Data Taipur sebagai Wakil Ketua Majelis Wali Amanat dan juga
juga Rektor Universitas 2015-2019. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Pertanian beserta dengan semua anggota Senat Fakultas Pertanian, kemudian Ketua Senat Akademik atau anggota Senat yang hadir. Kemudian saya juga menyapa semua undangan yang alhamdulillah saya pikir ini termasuk satu kebanggaan kita di Universitas, khususnya Fakultas Pertanian, dalam hal ada berbagai agenda yang dilakukan atau yang digagas oleh Fakultas Pertanian khususnya dan UNAN pada umumnya, itu senior-senior. Ya, tentunya memang dirancang kemeriahan Pius Natalis Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Tentunya tadi kita sudah sampaikan bahwa banyak sekali rangkaian kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan. Dan hari ini kita masih menyuguhkan sebuah persembahan spesial dari adik-adik dari unit kegiatan seni Fakultas Pertanian Universitas Andalas, sebuah persembahan tari payung. Tari payung ini merupakan sebuah tampilan tari yang melambangkan keceriaan muda-mudi dalam mengisi pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini dia tari payung. Selamat menyaksikan.
Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada unit kegiatan seni Fakultas Pertanian Universitas Andalas yang telah menampilkan tari payung di hadapan kita bersama. Dan juga sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang telah hadir di tengah-tengah acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Mahyildi Ansarullah SP, Ketua Maraju, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakilkan kepada Ibu Sekjen SDM Kementerian Pertanian, yang kita hormati Bapak Rektor Andalas, Bapak Presiden Yandi. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Rektor Andalas yang hadir pada hari ini, Pak Prof. Kasih, Presiden Pak Fahri Ahmad, dan selanjutnya yang kami hormati Dekan Fakultas Pertanian, Profesor Yasu, Wakil Dekan dan dosen di Fakultas Andalas. Selanjutnya yang dihormati Bapak Ibu dari ini di Kota Barat, khususnya yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang dihormati seluruh sivitas akademika yang berkaitan dengan Andalas dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Andalas, dan hadir bersama kita alumni Andalas yang Andalas hadir pada siang ini. Selanjutnya Bapak Ibu beserta beberapa tamu undangan yang hadir dan dari kami para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Pertanian yang kami banggakan. Puji syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mengawali sambutan ini kami ucapkan selamat Desnatalis ke-68 Fakultas Pertanian
Universitas Andalas. Semoga Fakultas Pertanian Andalas terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara serta masyarakat. Melalui Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Pertanian Andalas tentunya perlu memajukan pendidikan pertanian, mengembangkan penelitian pertanian yang tepat guna dan menjadikan pengabdian kepada masyarakat untuk menunjukkan pertanian berkelanjutan. Peran perguruan tinggi dengan Tridharmanya nantiasa diperlukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Fakultas Pertanian Andalas memiliki potensi sumber daya manusia diyakini publik mampu berkontribusi untuk kemajuan pertanian Indonesia, apalagi di Sumatera Barat. Harapan pabrik ini tentunya tertumpang seiring dengan ranking Andalas. Ini kemarin kita dengan Bappenas, dengan Lemhanas, bahwasanya kebutuhan jagung kita di Indonesia ini sekarang ini itu sangat tinggi. Apalagi kalau sudah berbicara masalah fuel, masalah bahan bakar. Sekarang baru untuk food dan feed. Padahal ini jagung berpotensi. Makanya ini Pak Dekan, ya, kapan kita turun bersama? Karena ada yang menawarkan 500 hektar. Ya, nah kalau boleh nanti ini kita kerjasamakan, mungkin mahasiswa-mahasiswa kita turunkan ke sana. Namun nanti saya dukung yang peralatan. Ya, setelah peralatan nanti mungkin kita olah tanah yang telah diserahkan masyarakat itu, hasilnya nanti dari tanam jagung. Apalagi insya Allah ini, ya, direncanakan pertengahan tahun 2003 ini suatu pabrik pakan di Kota Padang itu akan beroperasi. Itu Carun Popan. Kemarin dengan Gubernur Lamana disambut baik, Pak. Karena dengan berdirinya pabrik pakan itu menandakan prospek jagung di Sumatera Barat juga potensi untuk berbanyak dikembangkan. Ya. Alhamdulillah sekarang ini juga pemerintah juga concern dengan sorghum, gitu kan. Tapi saya tidak tahu nih bagaimana ini ke depan. Saya berharap jangan sampai terjadi seperti apa kemarin itu yang porang, ya. Kita habis-habisan sama porang, pasalnya gimana? Ini juga terjadi juga beberapa tahun yang lalu ini tentang Kardamungu. Ya, masyarakat mana setelah itu pasalnya dan kemudian tidak jelas gimana. Jadi waktu itu menurut masa ini perguruan tinggi harus turun ini Pak Dekan. Ya, mungkin banyak di sini yang ahli-ahli di sini harus turun ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah ini supaya jangan angin-anginan dalam mengambil kebijakan. Betul-betul dengan kajian yang betul-betul mendalam dan kemudian kajian yang sehingga juga sesuatunya itu teranalisa secara baik sehingga apa yang kita lakukan ini tidak menjadi penyesalan dari rakyat kita, tapi nanti juga berefek kepada pemerintah dan percaya pemerintah. Nah, untuk menjamin produksi tanaman pangan, kita juga mendorong perluasan nagari mandiri pangan, dimulai dengan memproduksikan 50 nagari mandiri pangan di Sumatera Barat. Dan yang diharapkan masyarakat nagari dapat memanfaatkan lahan di sekitar mereka untuk berdiri tanaman pangan termasuk lahan perkebunan. Berkaitan dengan tanaman perkebunan, kita juga fokus menjadikan benih bibit untuk beberapa jenis tanaman unggulan perkebunan seperti kelapa dalam ini yang disampaikan kopi, kakao, gambir, sawit, dan karet. Alhamdulillah kita di Sumatera Barat ini kita termasukkan provinsi kedua terbesar untuk coklat. Ya, setelah Sulawesi Selatan. Nah, tapi ini belum kebun kita sekarang ini. Tapi alhamdulillah ini ada beberapa pengusaha-pengusaha kita sudah mulai ya memperhatikan hilirisasi pada coklat ini. Di antaranya sekarang ini produk kita sudah berpotensi ekspor. Ada sekarang di Padang namanya yaitu Layer Coklat, itu sudah bisa produksi untuk kualitas ekspor. Kemudian juga ada orang Minang Sumatera Barat di Jakarta itu memproduksi yang namanya Minang Kakao. Itu sudah kualitasnya sudah ekspor. Dan kemudian ada yang di
Payakumbuh. Nah ini kan perlu didukung oleh pengusaha-pengusaha. Ini kebetulan sekarang alumni pertanian juga ada di perbankan ya. Ya banyak di perbankan, ada direktur utama Bank Nagari adalah dari pertanian. Nah, ini Abu Ipin juga ini calon salah seorang ini direktur di BSI ya. Nah BSI maaf di Malang ya. Nah mudah-mudahan insya Allah ini juga akan bisa diperkuat ya. Sehingga memang ya, kuncinya sekarang ini adalah bagaimana pengusaha ya, pengusaha pun serius dengan itu. Mudah-mudahan di antara kita ada di Kadin, ini juga bisa ya memberikan dukungan. Sementara itu juga untuk sayuran kita konsen menyediakan benih cabai dan bawang, dan untuk tanaman buah-buahan kita fokus pada benih bibit tanaman jeruk dan manggis. Nah, alhamdulillah kita ekspor manggis. Kemudian jeruk kita, jeruk Jesigo itu kita ekspor, bisa dibawa ke daerah yang jauh sehingga kualitas tetap bisa lebih baik. Namun demikian kita juga tetap memfasilitasi jumlah komoditi hortikultura yang dibudidayakan oleh petani di Sumatera Barat. Berkaitan dengan peternakan, kita terus mengupayakan pengembangan ternak sapi, kambing, dan unggas di Sumatera Barat. Memang dengan adanya wabah penyakit kuku dan mulut perasaan juga ini, penyediaan ternak sapi mengalami kendala. Untuk itu kita memfokuskan upaya pada penyediaan ternak unggas untuk banyak kelompok tani. Sekitar 600.000 ternak unggas disediakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Nah, tahun 2023 ini akan bisa kita tingkatkan. Nah, sehingga ini akan bisa ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Berkaitan dengan kelautan dan perikanan, kita memfokuskan upaya untuk penyediaan benih ikan yang dapat dikembangkan oleh petani nelayan. Kita mempromosikan kampung perikanan budaya di Rawa Selatan yang akan disampaikan tadi. Ya, karena memang ribuan hektar di sana. Itu makanya berbahagia ketika masyarakat kita konsen dengan satu jenis tanaman di lahan yang cukup luas, kita akan dukung dengan tadi. Kalau ini adalah untuk topik pakannya. Kemudian setelah ini nanti adalah pasca panennya, pengolahannya. Nah, sehingga ini akan memberikan hal yang positif untuk masyarakat kita. Sedangkan untuk nelayan kita juga terus memfasilitasi penyediaan sarana melaut atau asosiasi kelautan juga meningkat. Berkaitan dengan kehutanan, selain fokus pada penyediaan benih di tanaman kehutanan, terutama saat ini juga berfokus pada program kegiatan untuk rumah madu yang disahkan tadi, yaitu galau-galau, trigonan galau-galau. Ya. Dan alhamdulillah dari fakta yang kita dapatkan kemarin, ketika kita akan pameran daripada madu galau-galau trigona ini, itu kita temukan ada beberapa orang yang sebelumnya mereka terlibat dengan illegal logging, mereka berhenti illegal logging dan mereka konsen untuk budidaya madu sekarang. Ada di antara mereka yang dulunya adalah pegawai honor di pemerintah daerah, mereka berhenti pegawai honor dan kemudian berusaha untuk budidaya madu ini sehingga pendapatan jauh melebihi daripada pegawai honor yang ada. Hasilnya ini berapa fakta-fakta dalam itu, makanya potensi kita yang 245.000 hektar itu butuh ya dukungan, butuh sinergi, kolaborasi dengan pihak tentunya yang tinggi ya ke depan, sehingga ini akan bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk kebaikan. Nah, dukungan untuk menjamin produksi pertanian, perikanan, kehutanan juga diperluas dengan sarana-prasarana pendukung produksi tingkat petani nelayan. Sebagai contoh untuk petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kita menyediakan banyak alat dan mesin pertanian, traktor, combine harvester, seller, dan sejumlah alat olah hasil pertanian lainnya. Kita juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur pertanian. Insya Allah tahun 2023 Pak, kita konsen dengan irigasi. Nah, karena kami melihat ketika irigasi ini kita lakukan, ya, sehingga nanti bisa meningkatkan ya masa tanamnya, progresi tanamnya bukan. Kalau sekarang barangkali kita ada 1 atau 2 kali, ya rata-rata 1,5 di Sumatera Barat, ini akan bisa kita tingkatkan nanti menjadi 2 kali, atau 2,5 kali, atau 5 kali per 2 tahun. Nah, sehingga ini juga akan mendukung peningkatan produksi kita. Itu makanya kita serius dengan irigasi, ya. Itu makanya sekarang ini kita juga membenahi, karena banyak irigasi yang dibangun, bendungan dibangun, tetapi salurannya tidak selesai.
Makanya karena ini di sini kita juga mungkin merasa dari banyak kabupaten kota di Sumatera Barat, ya, atau mungkin juga mungkin ada yang juga kebijakan di kabupaten kota, ya, maka itu kami berharap dukungan dari kita semua sehingga bendungan yang sudah ada ini airnya itu bisa disalurkan melalui saluran, ya, sekunder kemudian tersier yang sampai kepada sawah-sawah kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya, dengan perhatian kita untuk tahun 2003 ini, maka kita harapkan nanti tahun 2023-2024 nanti maka produksi pertanian kita akan meningkat, khususnya padi, ya, sehingga memang kita akan bisa meningkatkan surplus padi kita di masa-masa mendatang. Barangkali mungkin demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan ini semuanya akan bisa terlaksana secara lebih baik, ya, tentu sangat-sangat perlu, ya, dukungan daripada perguruan tinggi dan kemudian juga khususnya pertanian, kemudian peternakan, kemudian juga perikanan dan kemudian kehutanan yang ada di Andalas tentunya. Nah, mudah-mudahan ya dengan seriusnya kita dan sinergi ini maka kita nanti akan bisa meningkatkan nilai tukar petani yang alhamdulillah tahun 2021 kemarin, ya, yaitu nilai tukar petani itu sudah meningkat. Tahun 2020 itu menjadi 107 dan sekarang ini pertengahan tahun ini sudah 110 lebih. Nah, mudah-mudahan insya Allah pada akhir tahun 2022 ini akan bisa lebih lagi dan tahun 2023 akan lebih meningkat lagi. Maka itu kami ya bisa menyatakan pada kesempatan ini dengan kebijakan kita 10% ya anggaran untuk pertanian itu sudah mampu mengangkat nilai tukar petani ya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, mudah-mudahan ini ke depan akan bisa lebih baik lagi kalau seandainya sektor pertanian ikut dan kemudian bersinergi dengan kita dan kita semua berkolaborasi bersama. Mohon maaf terlebih kurang lagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai ketua alumni merayakan dengan selamat ya dia sekali siap 68 dan mohon maaf saya terlambat dipadamkan ya hadir ke sini Pak Rektor, Ibu semuanya mohon maaf terlambat ya karena memang ada beberapa kegiatan tadi yang mesti kami hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Mahyil Birasawa SP dan Dr. Marajo yang memberikan sambutan luar biasa pada siang ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kita ikuti bersama orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk itu kami undang kepada Ibu Dr. Insinyur Siti Bonifah MSI yang akan memaparkan orasi ilmiah dengan judul Inovasi Pembangunan Pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Pada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Mahyil Ansarullah SP Datua Marajo. Yang saya hormati Rektor Universitas Andalas Bapak Profesor Dr. Yuliandri SH.MH. Yang saya hormati Bapak-Bapak Rektor Universitas Andalas pada masanya, ada Bapak Profesor Fakri Ahmad, Bapak Profesor Musliar Kasim, yang kebetulan tadi juga dapat salam dari Bapak Wamentan pada masanya, Bapak Dr. Usman Heriawan, titip salam untuk Bapak Profesor Musliar.
Kemudian yang saya hormati tentunya Dekan Fakultas Pertanian beserta para wakil dekan dan seluruh guru besar, baik guru besar di Fakultas Pertanian maupun di Universitas Andalas secara keseluruhan yang hadir pada forum ini. Yang saya hormati tentunya perwakilan dari Universitas Hasanuddin. Ada salah satu guru besar Hasanuddin yang hadir bersama kita, Bapak Profesor Yunus Musa. Assalamualaikum Prof. Beliau juga dosen saya pada saat saya studi di Unhas. Kemudian Direktur Politani Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, serta seluruh sivitas akademika Universitas Andalas, para mahasiswa yang saya banggakan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Karena saya berada di Sumatera Barat, Kota Pantun, maka mohon izin saya akan membuka dengan membacakan pantun. Hari Rabu ke rumah Pak Camat, sedih hati pergi sendirian. Bapak dan Ibu, salam hormat untuk seluruh hadirin sekalian. Pagi-pagi ke Taman Mini bareng ayah dan ibu untuk rekreasi. Saya awali pidato hari ini. Mari kita mulai ke materinya Bapak Menteri. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenannya, sehingga pada pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa bertemu di forum ini dalam rangka ulang tahun atau Disnatalis Universitas Andalas yang ke-68. Semoga Universitas Andalas, khususnya Fakultas Pertanian yang saat ini menyelenggarakan, menjadi semakin jaya dan memberikan aksi nyata dalam pembangunan nasional. Mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Gubernur, Bapak Rektor, saya hadir di forum ini karena diminta untuk mewakili orasi dari Bapak Menteri Pertanian. Maka saya nanti akan membacakan orasi beliau. Namun apabila ada sedikit beberapa tambahan improvisasi dari apa yang tertulis di orasi beliau, itu adalah bagian yang disampaikan beliau secara lisan untuk tetap bisa sampai di forum yang terhormat, yaitu forum para akademisi di Universitas Andalas yang kita cintai bersama. Bapak Ibu sekalian, sektor pertanian sampai saat ini masih berperan penting dalam hal mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih tertutup bagi pekerjaan di sektor jasa, apakah itu perhotelan, kemudian transportasi, kemudian juga sektor yang lain. Pertanian bisa memberikan peluang lapangan kerja sampai 10 juta pegawai yang bisa ditampung di sektor pertanian. Dan ini data-data BPS ini semua bisa di-searching oleh adik-adik sekalian para mahasiswa, sehingga apa yang ditampilkan di sini semuanya by data. Selanjutnya, next slide. Selama pandemi ini juga kita tahu bahwa PDB triwulan kedua pada saat tahun 2020 ini tumbuh 16,24%,
sementara di sektor yang lain pertumbuhannya negatif. Ini disebabkan karena pada saat pandemi tidak ada petani yang libur bekerja. Semua petani tetap turun ke sawah untuk melakukan pertanaman dan di sawah bebas COVID, sehingga tetap menjadi penyumbang untuk PDB di triwulan kedua tahun 2020. Kemudian untuk nilai ekspor tahun 2021 di sektor pertanian ini mencapai 625,04 triliun, artinya naik 38,69% dibandingkan tahun 2020. Nilai ekspor Januari sampai Oktober 2022 550,11 triliun, meningkat 7,9% dibanding periode yang sama tahun 2021. Termasuk tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur, Sumatera Barat juga penyumbang ekspor. Tadi ada ekspor manggis yang sudah dilakukan oleh Sumatera Barat. Berarti nilai itu sudah terakumulasi di persentase tersebut. Kemudian daya beli petani juga membaik. Next slide. Terlihat bahwa NTP nilai tukar petani terus meningkat, bahkan pada bulan Maret 2022 mencapai 109,25, tertinggi dalam sejarah Republik ini. Dan kami bersyukur Pak Gubernur tadi justru melaporkan di Sumatera Barat sudah 110% untuk nilai NTP Sumatera Barat. Tepuk tangan untuk Sumatera Barat, lebih tinggi dari nasional. Selanjutnya untuk pembiayaan pembangunan pertanian, memang kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, di mana APBN itu setiap tahun untuk sektor pertanian terus menurun. Kami bersyukur pidato Pak Gubernur Sumatera Barat mengalokasikan anggaran untuk pertaniannya 10%. Ini Pak Kadis, ini luar biasa ini Pak Kadis pertanian. Jadi untuk mengurangi beban yang begitu berat di sektor pertanian, maka Kementerian Pertanian melakukan pembiayaan itu bersama dengan petani dan seluruh insan pertanian dengan memanfaatkan kredit usaha rakyat. Dan pada tahun 2020 sampai 2022 kinerja kur sektor pertanian memperlihatkan hasil yang sangat menggembirakan, karena dari target 50 triliun itu tahun 2020 tercapai 55,30 triliun atau 110,62%. Sementara tahun 2021 ini dari target 70 triliun tercapai 85,62 triliun atau 122,31%. Dan untuk November tahun 2022 ini capaian realisasi kurnya sudah mencapai 103,92 triliun atau 115,96% dari target 90 triliun. Baik, baik. Oke. Kalau kita cermati Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian para mahasiswa, dari nilai kur yang tercapai sampai 85,62 triliun ini, ternyata NPL kur pertanian itu hanya 0,6%. Artinya para insan pertanian yang mengambil kur itu termasuk orang-orang yang sangat jujur, tidak suka ngemplang kredit,
Tepuk tangan untuk kita semua orang pertanian. Oleh karena itu untuk Ibu yang tadi disampaikan calon direktur Bank Muamalah, juga mungkin perwakilan dari Himbara baik yang di wilayah maupun cabang yang ada di forum ini, mudah-mudahan juga sebagai penyalur untuk masyarakat Sumatera Barat. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian, kur ini juga diakses oleh anak-anak muda, yang mana anak-anak muda ini berasal dari fresh graduate dari perguruan tinggi maupun petani-petani milenial yang memang mempunyai konsentrasi untuk ikut membangun pertanian. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ketersediaan pangan strategis selama tahun 2020 ini sudah sangat baik dan berlanjut hingga tahun 2021. Posisi stok beras pada akhir Desember ini kalau Bapak Ibu cermati di rekaman rapat dengan pendapat dengan DPR RI Komisi 4, data ini masih sama. 2020, 2021 masih sama dan stok sebesar 9,63 juta ton juga masih sama. Demikian juga untuk jagung pada akhir Desember tahun 2020 surplus 1,11 juta ton. Syukur alhamdulillah Sumatera Barat sudah akan membangun pabrik pakan ternak kerjasama dengan Caron Kopan. Ini berarti bahwa untuk jagung di Sumatera Barat sudah bisa surplus untuk memenuhi kebutuhan dari pabrik pakan tersebut yang akan datang, diharapkan semua berasal dari Sumatera Barat. Kemudian pada akhir Desember 2021 masih tersedia stok sebesar 2,29 juta ton. Bapak Ibu, para profesor, guru besar, juga Bapak Ibu para dosen, kami ingin menyampaikan bahwa terlepas dari debatable terkait dengan adanya isu rencana impor, tetap kami ingin kepada seluruh insan pertanian, mari kita tunjukkan bahwasanya jikalaupun nanti akan ada impor, Bapak Menteri menyampaikan kalau impornya 500 juta ton, Bapak Menteri Pertanian juga ingin mengekspor 500 juta ton. Seperti itu prinsip dan apa yang menjadi penugasan Pak Menteri kepada kita semua. Kemudian luas panen tahun 2021 sebesar 10,41 juta hektar dan menjadi 10,61 juta hektar pada tahun 2022, meningkat 1,87% dibanding tahun 2021. Sementara produksi beras 2021 sebesar 31,36 juta ton dan menjadi 32,07 juta ton pada tahun 2022, meningkat 2,26% dibanding tahun 2021. Produktivitas padi atau gabah Indonesia tahun 2018 sebesar 5,19 ton GKG gabah kering giling per hektar, menduduki urutan kedua dari 9 negara. Dari urutan kedua dari 9 negara. Ini sudah saya bicarakan tadi. Oke, dari produktivitas padi atau gabah Indonesia menduduki urutan kedua dari 9 negara di Asia, artinya kita tidak perlu merasa tidak berbangga. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita bersama menjadikan Indonesia hebat di bidang pertanian dan menjadi lumbung pangan dunia bisa kita wujudkan kalau kita bisa bersama-sama.
Jalan-jalan ke Kota Padang. Sampai sana langsung makan rendang ikan. Terima kasih telah berkenan datang mendengar program pertanian yang perlu dikolaborasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MA. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Insinyur Siti Munifa, MSI, selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kami mohon kepada Ibu Siti Munifa untuk berada di depan panggung karena sebentar lagi akan ada penyerahan cenderamata oleh Dekan Fakultas Pertanian pada Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami minta kepada Dekan Fakultas Pertanian untuk mengambil tempat dan juga kita undang kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Mahil Yasrul SP, Dato' Marajo, untuk mendampingi Bapak Rektor Universitas Andalas, dan kita undang juga kepada Wakil Ketua MBA Bapak Profesor Dr. dari Data Preview SMA, dan kita undang juga Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Pramusi dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Muslihat Kasih selaku ini dulu rektor-rektor Universitas Andalas. Dan khususnya rektor-rektor dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan selain dari orang pertanian, tapi juga banyak dari lulusan pertanian yang telah berkontribusi. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Baik, kita saksikan untuk sesi foto bersama pimpinan Bapak Gubernur dan juga seluruh pimpinan dari Fakultas Pertanian dan juga pimpinan dari Universitas Andalas. Ya, tentu kita undang juga kepada Ibu Sekretaris Senat, Ibu Dr. Agustinawati SPMP. Ya, kita mohon untuk tetap di tempat dulu, Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat kita saksikan bersama sesi foto bersama dengan seluruh pimpinan dari Fakultas Pertanian dan juga pimpinan dari Universitas Andalas dan juga Gubernur Sumatera Barat dan juga dari Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Luar biasa sekali ya tadi orasi ini yang disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Siti Munifa MSI. Ini terkait dengan tema Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yaitu inovasi pembangunan pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebuah persembahan lagu Mas Universitas Andalas yang akan dibawakan oleh tim paduan suara Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
lagu yang pertama. Terima kasih kita ucapkan para adik-adik mahasiswa dari Unit Kegiatan Seni Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita bersama penyerahan penghargaan kepada tenaga pendidikan pengabdi Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dan kepada nama teknik yang warna bakti yang disebutkan namanya, disilakan mengambil tempat. Pertama, Ibu Dania. Kedua, Ibu Kairia. Ketiga, Ibu Misteni. Dan terakhir, Ibu Anjas Maneli. Ya, penyerahan penghargaan pada tenaga pendidikan Purnabakti ini diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Andalas dan kami mohon didampingi oleh Bapak Dekan dan Ibu Sekretaris Senat. Ya, kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan dan juga Ibu Sekretaris untuk mengambil tempat. Ya, ini bangunan tenaga pendidikan Purnabakti di Fakultas Pertanian ada sekitar 7 tahun ya. Ini mewakili ya dari Bapak Ibu Purnabakti yang hadir dan bisa sempat hadir. Karena Purnabakti ini adalah Bapak Ibu yang sudah mengabdi ya, sekian tahun di UNAN menjadi tenaga pendidikan. Dan ini hak pensiun ceritanya ya Bang. Ya, tentunya kita mengucapkan mewakili dari seluruh dan Pertanian. Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan juga kontribusi yang luar biasa dari teknik Fakultas Pertanian yang telah mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Iya, tentunya kalau sudah pensiun yang kedua ini kembali anak muda yang berkiprah lagi ya. Jadi kepada adik-adik mahasiswa pertanian yang mau tamat, ayo jangan sampai menutup cita-citanya ya, karena cita-cita itu bisa menjadi apa saja yang penting kita sukses dalam bidang kita masing-masing. Oke, dan pas saat kita saksikan untuk sesi foto bersama Bapak Dekan, Bapak Rektor, dan juga seluruh teknik yang memasuki masa purna bakti. Baik, sesaat kita bandingkan. Baik, Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Sekretaris, Ibu Sekretaris Akademik Fakultas Pertanian, dan juga seluruh teknik purnawakti, kita silakan untuk kembali ke tempat. Penutupan rapat senat terbuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Rapat senat terbuka dan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Rabu 30 November tahun 2022 dengan resmi saya tutup. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Badan Penumbuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, Ibu Dr. Siti Muftiah, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyani Ansarullah SP, Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Dr. Yuliandi, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Profesor Dr. Weli Daftar Taifur, Bapak Profesor Mahdi Ahmad, Bapak Profesor Musliar Hasim, Direktur Bank Nagari, Kadis Perkebunan, Hortikultura dan Tanaman Pangan, Kadis Tenaga Kerja Provinsi, Kadis Pertanian Kota Padang, para dekan, wakil dekan Universitas Andalas, para alumni Fakultas Pertanian dari berbagai kota di Indonesia, para dosen dan guru besar, tenaga pendidik, para mahasiswa dan aktivis, undangan khusus dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, dan semua panitia yang telah bekerja untuk acara kita dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan anggota Senat Fakultas Pertanian, disilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan selesai prosesi sedang mendengarkan acara ini, maka terakhir kelas dengan acara hari ini di depan, dan tentunya selagi kita mengucapkan selamat Dies Natalis ke-68 Fakultas Pertanian Universitas Andalas, dan tentunya banyak sekali kontribusi yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Fakultas Pertanian dengan alumni yang luar biasa, yang tidak hanya berkembang di bidang pertanian, tapi juga di bidang kita sudah cek tadi ada beberapa rektor Universitas Andalas juga dari pertanian. Kita sebut saja Profesor Hasim sebagai depan. Banyak lagi ini beberapa provinsi Sumatera Barat itu merupakan alumni dari